Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau Allah kami yang terindah dalam hidup kami. Sebab itu ya Bapa, kami datang berbakti kepadamu. Kami datang mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan kami semua. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kegirangan menjadi bagian dalam setiap hidup kami karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini umat-Mu yang sudah datang kepadamu. Kami kembali serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan ada dan hadir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, anugerah Allah begitu melimpah dalam hidup kami. Pekerjaan pelayanan pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, biar Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan semua kami yang hadir pagi hari ini, kami mengucap syukur. Kami serahkan pekerjaan ini, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang benar, yang selalu membela setiap kehidupan kita. Gunung batuku dan
Haleluya, puji Tuhan. 31 Mei 1930, atas permintaan keluarga Nyope Kliong, ibadah pertama Gereja Pantekosta diadakan di gudang kapuk milik Ui King Bian, Jalan Janoko 3 atau Gedang Sewu sekarang. Pelayanan dilakukan oleh gembala pertama. Gembala pertama adalah pendeta Ong Ngocuan dari Kasri Pandaan. Dan ibadah dimulai dengan 12 keluarga, antara lain keluarga Nyope Kliong, keluarga Lim Ingbo, keluarga Ui Banciang, serta keluarga Mbok Jebrak, Tante Marta. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan saat ini di tahun 2020 GPDI Pare masuk tahun yang ke-90. Tidak lain ini hanya karena karya Tuhan, karya Roh Kudus lewat pendeta Ong Ngocuan dan jemaat pertama Ibu Nyope Kliong dan Ibu Huan Hai Siang yang telah memberikan tanah yang kita pakai untuk gereja saat ini. Semua ini semata-mata dengan kemurahan Tuhan. Gereja ini dimulai dengan mujizat dari Tuhan. Ketika ada perjalanan menuju ke tempat pemakaman, maka pendeta Ong Ngocuan memberhentikan rombongan ke pemakaman itu, dan dia berdoa, dan orang yang akan dimakamkan itu mengalami kebangkitan, sehingga bertumbuhlah gereja ini yang dimulai dengan 12 keluarga. Dia berkembang menjadi puluhan, menjadi ratusan, bahkan sebelum COVID yang lalu sekitar 1.200 orang yang beribadah, 4 ibadah raya, dan kemudian ada 1 ibadah sekolah minggu. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Meskipun mengalami berbagai badai, mengalami persoalan, harus pindah-pindah tempat, ya, dari gudang kapuk, kemudian dia pindah lagi, dan akhirnya di satu tempat diusir, dan kemudian datang ke tempat ini yang merupakan tempat pemerahan sapi. Dan dengan kemurahan Tuhan, gereja ini bisa berdiri sampai saat ini, mulai dari gembala yang pertama dan seterusnya. Semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya meskipun dalam situasi yang pandemi ini, kami akan merayakan perayaan 90 tahun kita yang akan diadakan pada tanggal 18 Oktober. Dan karena harus jaga ibadah, maka diadakan 4 kali ibadah syukuran sederhana. Dan kiranya saudara-saudara yang tergerak bisa membantu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan dalam rangka hari ulang tahun ke-90 ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Pembagian sembako untuk jemaat prasejahtera. Kemudian akan ada tes COVID, ya, bagi jemaat yang tidak bekerja, tidak mampu akan dibiayai oleh gereja. Dan yang mampu tentu akan membiayai sendiri, dan yang lain juga akan mendapat sponsor atau bantuan dari gereja. Kemudian akan diadakan bakti sosial ke hamba-hamba Tuhan sekitarnya. Demikianlah dari gembala, kiranya gereja kita yang dengan tema Ignite Church atau gereja yang berkobar-kobar, kiranya kita tetap berkobar di dalam Tuhan. Meskipun sampai saat ini baru kira-kira 35-40% jemaat yang bisa beribadah di gereja, yang lain masih ibadah online di rumah. Dan kita berdoa buat Kampung Inggris yang tahun yang lalu bisa sampai 400 anak-anak yang ikut ibadah, sekarang mulai bergerak maju, sudah kembali 30-40 orang. Dan mudah-mudahan di bulan Oktober sampai November dia bisa beranjak naik terus. Dan semuanya ini hanya kemurahan Tuhan. Persembahan saudara sangat dinantikan, istimewa doa dan dukungan saudara yang sudah lakukan di tengah-tengah pandemi sekalipun. Seperti ayat Alkitab katakan, tetap mau memberi dengan sukacita,
di saat yang sukar dan sulit sekalipun. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat, dan jangan lupa doakan hari ulang tahun gereja kita 31 Mei 2020, tapi tahun ini kita adakan pada 18 Oktober tahun 2020. Kita berdoa buat pembicara kita, Pendeta Insinyur Andreas dari Bogor, supaya dia bisa menjadi berkat buat pelayanan ini, dan semua jemaat didoakan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.
percaya Tuhan, di saat kami berserah kepada Tuhan, Engkau yang akan turun tangan untuk memberkati kami. Engkau yang akan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami supaya kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Setiap roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sehingga kami yang datang, kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami dipulihkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur kalau Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk boleh berdiri melayani Tuhan pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kembali melayani di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah bertahan dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Kita buka ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayat yang pertama sampai 11, tetapi kita hanya akan bacakan ayat yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama ayat ini. Ayat yang pertama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat. Ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat yang ke-8. Puji nama Tuhan. Pasal ini adalah pasal yang ditulis oleh Raja Daud pada masa tuanya. Jadi Raja Daud menulis pasal ini setelah dia sudah berusia lanjut, artinya dia sudah tua. Dan Raja Daud memperhatikan bahwa ternyata orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang menipu, dan yang tidak melakukan kehendak Tuhan, hidup mereka berhasil, hidup mereka sukses. Bahkan dalam Mazmur 73, pemazmur di sana mengatakan bahwa orang-orang ini mereka tidak mengalami kesakitan. Tubuh mereka sehat, mereka kuat, istilahnya mereka hidupnya makmur, hidupnya sejahtera dan tidak ada kesusahan di dalam kehidupan mereka. Dan ternyata sebaliknya dialami oleh orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ternyata hidupnya itu mengalami kesusahan juga, mengalami penderitaan, mengalami kegagalan, sakit penyakit. Dan saat ini kita juga bisa lihat contohnya di sekitar kita bahwa orang-orang yang mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan, kelihatannya mereka itu lebih diberkati dari kita. Mereka lebih kaya, mereka lebih sukses, mau beli apa aja bisa. Sementara kita sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita rajin datang beribadah, tapi ternyata kita masih mengalami kesakitan, kita masih mengalami kegagalan, bahkan kemiskinan, bahkan segala penderitaan dunia ini kita alami. Jadi apakah Tuhan salah?
Apakah berkat itu salah alamat? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang kuat. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, sementara orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, hidup mereka begitu enak, begitu diberkati. Kelihatannya begitu diberkati menurut ukuran manusia, karena manusia hanya melihat apa yang kelihatan. Kalau mereka kaya itu berarti diberkati, kalau mereka kuat tidak pernah sakit itu berarti diberkati. Tapi belum tentu Bapak Ibu. Berkat Tuhan bukan hanya diukur dari berkat jasmani, bukan hanya diukur dari keuangan finansial, tetapi berkat Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diberhadapkan dengan suatu masalah, tantangan, dari sikap kita lah kita terlihat apakah kita orang yang diberkati oleh Tuhan atau tidak. Ketika kita kuat, ketika kita mampu untuk melalui semua tantangan yang diperhadapkan kepada kita, berarti kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir hanya orang-orang yang hidupnya sukses, punya pekerjaan yang baik, punya uang yang banyak, harta yang banyak, itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan ketika kita mengiring Tuhan, bukan berarti hidup ini mulus-mulus saja, enak-enak saja, senang-senang saja. Tidak Bapak Ibu. Bahkan ada satu pujian mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Amin Bapak Ibu. Jadi sekalipun saat ini Bapak Ibu mengalami kesakitan, mengalami kegagalan, jangan pernah undur dari Tuhan. Amin. Bersyukur saja kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kita kekuatan. Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai detik ini. Puji nama Tuhan. Dan tentu saja fakta bahwa di mana orang-orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan tetapi mereka lebih diberkati. Tentu saja hal ini mengguncang iman kita. Kita mulai mungkin berpikir apakah harus hidup seperti orang tersebut supaya hidup kita lebih baik, supaya keuangan kita lebih baik, supaya pekerjaan kita lebih baik, supaya bisnis kita lebih baik. Tentu saja timbul rasa iri hati, timbul rasa marah. Tetapi itulah sebabnya dalam pasal ini, ayat yang sudah kita bacakan tadi, dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi, Raja Daud mengatakan jangan marah, jangan iri hati kepada orang yang terlihat hidupnya lebih diberkati daripada kita. Mengapa tidak boleh marah Bapak Ibu? Karena ketika kita marah, sebenarnya kita sedang membuka jalan kepada dosa. Kita membuka jalan lebar-lebar kepada kejahatan. Karena di saat kita mulai marah, di saat kita mulai iri hati terhadap orang yang kelihatannya hidupnya lebih diberkati, kita mulai mengutuk Tuhan, kita mulai menuntut Tuhan, kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita sudah berusaha untuk rajin beribadah, sungguh-sungguh berdoa, bahkan mungkin rajin berpuasa. Kita lakukan semua yang Tuhan inginkan, tetapi hidup kita tidak menjadi lebih baik. Tentu saja hal ini membuat kita ada rasa marah di dalam hati kita, ada rasa kesal di dalam hati kita. Tetapi sekali lagi jangan marah supaya kita jangan berdosa. Karena di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mungkin kita akan berpikir untuk meninggalkan Tuhan, itu sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalaupun kita mengalami penderitaan dunia ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, amin. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi bagaimana supaya
kita boleh tetap tinggal hidup dalam kebenaran, bertahan dalam kebenaran. Karena ternyata faktanya bahwa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mereka lebih diberkati. Apakah kita harus mengikuti jalan orang tersebut? Melakukan kejahatan, menipu, melakukan kecurangan, ketidakadilan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Jadi apa caranya supaya kita tetap tinggal hidup di dalam kebenaran? Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di sana yang pertama dikatakan, percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu adil. Bukan berarti ketika orang lebih diberkati dari kita, Tuhan tidak adil. Tetap saja Tuhan itu Allah yang adil. Karena jika kita mulai meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan berpaling pada jalan orang yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi kita harus tetap tinggal percaya dan dikatakan lakukanlah yang baik. Artinya di samping kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan yang benar tentunya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat yang keempat, bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi yang kedua itu bergembira. Dalam terjemahan lama bergembira ini dikatakan bersukacita. Bersukacita karena Tuhan. Jangan menjadi gusar dengan keberhasilan orang lain. Jangan menjadi sedih hati melihat keberhasilan orang lain. Dan jangan juga bersedih karena kegagalan dan penderitaan yang kita alami. Melainkan kita harus bersukacita karena Tuhan. Karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita memiliki segalanya di dunia ini, tetapi Tuhan tidak ada di dalam hati kita, pasti ada sesuatu yang kosong. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut ketika kita jauh dari Tuhan. Mungkin hidup kita tidak ada masalah, tetapi tentu saja ada yang kosong di dalam hati ini, ada yang hampa. Jadi kita harus meletakkan kebahagiaan kita, sukacita kita hanya pada Tuhan, bukan pada harta duniawi. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dalam ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang ketiga yaitu berserah kepada Tuhan. Caranya supaya kita tetap bertahan hidup dalam kebenaran yaitu berserah kepada Tuhan. Dalam terjemahan lama dikatakan berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena kita ini pada dasarnya adalah manusia. Kita ini daging adanya. Dan daging kita ini sangat lemah. Dia hanya mengikuti keinginannya sendiri. Keinginan mata, keinginan dunia dan keangkuhan hidup. Firman Tuhan katakan, dia hanya mengikuti yang enak-enak saja di dalam dirinya. Itulah daging kita. Itu sebabnya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mampu untuk hidup mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Karena setiap kehendak Tuhan itu sangat bertentangan dengan keinginan daging ini. Keinginan daging cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu Tuhan di dalam hidup kita supaya kita mampu untuk
hidup dalam kebenaran, mengikuti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang keempat, supaya kita dapat bertahan hidup dalam kebenaran, yaitu berdiam diri dan nantikan Tuhan. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26 di sana dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ayat ini selalu saya hafal karena ayat ini adalah ayat emas saya beberapa tahun lalu. Dan sampai saat ini saya pegang firman Tuhan ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya kita tidak perlu menghalalkan segala cara, kita tidak perlu mencari cara yang bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan supaya kita lebih berhasil, supaya hidup kita sukses. Tetapi Tuhan katakan, berdiam diri, nantikan Tuhan yang bekerja, amin. Nantikan Tuhan yang turun tangan untuk memberkati kita. Tidak perlu menghalalkan segala cara supaya kita lebih sukses, supaya hidup kita lebih enak. Karena banyak orang di dunia ini, mereka yang hidup di luar Tuhan, mereka menghalalkan segala cara supaya hidup mereka lebih enak. Kita lihat koruptor-koruptor, ya, menghalalkan segala cara. Mereka menipu uang rakyat supaya hidup mereka lebih enak. Tetapi kita anak-anak Tuhan, jangan sekali-kali untuk menghalalkan segala cara supaya hidup kita lebih enak, amin. Lebih baik kita hidup apa adanya, hidup menderita daripada kita harus melakukan sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, amin. Dan yang berikutnya dikatakan, nantikanlah Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, Yeremia 40 ayat yang ke-31 di sana dikatakan, dan orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Artinya ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita dapat kekuatan untuk melalui setiap kesulitan-kesulitan, setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Kita dapat bertahan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Itu adalah cara supaya kita dapat bertahan untuk hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, ada 4 hal tadi yang dikatakan supaya kita dapat bertahan hidup dalam kebenaran. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Di samping kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus melakukan perbuatan yang baik. Amin. Dan yang kedua, bergembira atau bersukacita karena Tuhan. Dan yang ketiga, berharap dan berserah kepada Tuhan. Yang keempat, nantikan Tuhan, berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah perjuangan yang berat bagi banyak orang. Kita semua mengalami dampak dari pandemi yang terjadi saat ini. Pandemi yang melanda dunia, khususnya Indonesia, begitu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bisnis, dan segala pekerjaan itu terdampak, semuanya terdampak. Tetapi hal ini tidak membuat kita supaya kita melakukan hal-hal yang curang, supaya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan Bapak Ibu. Kalaupun saat ini kita menghadapi kehidupan yang sukar, kehidupan yang sulit, kita harus tetap bertahan, amin. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin mereka melakukan sesuatu ketidakadilan dalam pekerjaannya, kecurangan di dalam pekerjaannya. Tetapi biarlah kita tetap tinggal untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sekalipun mengikuti jalan orang fasik. Kata firman Tuhan dalam Mazmur yang pertama, ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita akan tetap berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Bersama dengan Roh Kudus kita pasti mampu. Sekalipun kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan kita, bahkan sekalipun kita kehilangan pekerjaan, tetap lakukan yang benar di hadapan Tuhan.
Karena begitu banyak orang karena kehidupan yang sulit mereka melakukan kejahatan, begal-begal, bahkan di Medan itu begitu banyak begal, begitu marak begal di sana. Bahkan siang hari pun bisa terjadi karena dia membutuhkan hidup yang enak, dia pengen hidup enak, tetapi dia melakukan kejahatan. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan sekali-kalinya kita melangkah kepada jalan orang yang tidak benar, kepada jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Amin. Tuhan dia adalah Allah yang adil, dia akan membalas setiap jerih payah kita. Pada waktunya kita akan menuai setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebenarannya di hadapan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau serahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, bukan denganku, namun karena Roh Tuhan, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, Engkaulah Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Kami bilang terima kasih kepadamu. Firman yang sudah disampaikan pagi hari ini mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang ditimpa dengan pandemi yang menyakitkan, di mana-mana kejahatan terjadi, di seluruh muka bumi ini, di seluruh Indonesia, tapi kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami tetap mau bergantung dan berharap kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Yang lagi mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Yang kehilangan pekerjaan Tuhan mengatur supaya pekerjaannya bisa pulih kembali. Yang mengalami kerugian Tuhan kembalikan. Dan kami tahu betapa untungnya kalau kami bergantung dan berharap kepadamu. Memberkati kami yang hadir saat ini, memberkati juga mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Pulanglah
dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata, Selamat pagi, Tuhan memberkati.